Sampai berbicara tentang usul-usul dalam sholat. Makin awqatul lati tahrumu biha sholat. Waktu-waktu sakit kantor dari sembahyang ya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana dulu bidarin amin. Wa ba'duhum ya'biru bil awqatil lati tukrahu biha sholat. Ayat tukrahu kara'at at-tahrim. Sebagian ulama mengatakan bahwa haram dengan gaul sembahyang di waktu-waktu yang memang diharamkan. Sebagian ulama mengatakan makruh. Lalu makruh ini makruh tahrim, makruh yang akan menuju ke haraman. Karena yang disebut dengan makruh ini ada dua macam. Karaatul tahrimi wa karaatul tanzih. Makruh atau perbuatan yang sangat dibenci dan itu penyebabnya jatuh haram, yang mana itu tidak memerlukan takwil, dia perlu kejelasan lain. Karena apa? Karena ada dalil-dalil yang qat'i, dalil-dalil yang sudah jelas. Misal dan keharaman minum minuman keras, karena memang sudah ada dalil yang mengharamkan minum minuman keras ini, yang disebutkan haram, yang memang sudah diharamkan Allah, dia perlu takwil, dia perlu penjelasan. Lalu dia wakarahatul tanzih, yakni perbuatan yang sangat dibenci dan itu akan jatuh kepada haram dan memerlukan penjelasan, memerlukan hasil penjelasan ikimiyah, yakni waktu-waktu yang tidak boleh sholat. Awqatul lati tahrumu biha as-sholat. Waktu-waktu seharaman kali sembahyang hamsatun, ada 5 tahun. 5 tahun kita haram kali sembahyang. Thalathatun muta'alliqatun bisaman, wa ithnani muta'alliqani bil fi'li. 3 tahun karena berkaitan tentang waktu, 2 tahun berkaitan tentang gawean. Nah ini 5 macam tahun sakinah kegawe sembahyang. Walaupun itu harus sunnah kan ini. Sunnah. Namun sembahyang wajib waktu itu memang ada depa sembahyang, silakan sholat. Maksud niki masih tentang kita dengan sembahyang sunat pada waktu sunat dengan sunat. Tidak ada sunat. Biaya bahkan sholat setelah sholat subuh. Ini termasuk waktu yang dilarang untuk sholat. Al-awqat bithalathati ula, ada 5 macam waktu-waktu tergantung dari zaman. Yang pertama muta'alliqatun bi zaman, karena disebabkan karena waktu, memang tergantung dari peristiwa waktu ini. Biya min tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rubhi bi ra'yil 'ain mujarradatan. Saat pertama terbalas sembahyang sunnah ini jamaah waktu saat itu jenuh. Waktu saat kan kamu lema-lema tunjuk tuh pikir lalu itu baru jenuh. Ya, ia baca waktu sampai tergantung sembahyang. Karena dia akan berhubungin ukuran ini 1 tombak. Bila yang lain mujarradatan, namun ketika si maka telanjang dengan ukuran 1 tombak. Itu kena sementara. Ayatnya Yusani Sita Asyara Dakika. Kira-kira waktu senut 16 menit. Jarak waktu senut 16 menit. Jarak 1 tombak ini. Dia penjelasan dalam kitab jemaah di antara rukhan dia sekarang 1 tombak sementara niki 4 derajat 4 derajat buat derajat suku derajat 4 daqaiq yakni 4 menit. Niki saran 1 tombak niki 4 derajat 1 derajat ukuran 4 menit berarti 4 menit kali 4 itu jemaah 16. Jadi kira-kira ya 16 menit dan sampai kanggo sembahyang sunat waktu sunat waktu saat jenuh. Terus yang kedua manis dua isyamsi hatta tazul wa matta turu basaratul jidan bayahu iqam sholat biha. Terus yang kedua waktu sambutan jamaah istiwa waktu satu ini kalau waktu tulang jeluh di mana sholat waktu itu kamu kita tulang jeluh nah kamu ini kita alas gede waktu sholat wajah nak bila menit dia kamu terus jeluh ke depan jadi kita sholat hati mutang sering mana sholat ya berbeda dengan sholat sunat. Wal istiwa antakun asyamsu fi wasati sama. Karena istiwa ini ketika saja dulu pernah di atas langit. Ya, dia berbeda sholat sunat. Wal zawal mailu syamsi al wasati sama. Dan zawal ini wansa contoh dulu cukup ada sholat kita. Waktu sholat kita. Ya, istiwa itu berbeda sembahyang sunat. Terus saat telun
minal isbirari hatta taqruba ay yasbiratu syamsu faqanahu rasil jabal aliyah. Sampai tadi dulu ketika sakit-sakit dulu ketika salah wah tapi ada berubah kuning kalau lebar masa ketelap ini ketelap dulu niki hatta taqruba sampai waktu maghrib tapi dia dulu lebar niki dan saya ketelap dulu kan kadang empat mulai ketelap dulu kayak PPK dengan sembahyang sunat tuh yang pun benar sembahyang sunat sholat asar sholat asar dilarang. Kita setiap waktu syamsu kanawi kira-kira sih ukur mau kanawi contoh di atas raksil jibal yang aliyah menara gunung lebar ya kira-kira tuh di atas gunung serembaton berdua kira-kira dulu misalnya di dalam kita di atas gunung yang paling tinggi ya pokoknya kira-kira mangga darah sesuai dulu sampai ini ke dalam deh berdoa nah ini kita makruh terus ini saya akan tahu karena disebabkan sama waktu al-waqtanil akharani muta'alliqan bil fi'li kedua karena sebab perbuatan kemudian nah ini makin ba'da fi'li sholati subhi hatta tatlu asy-syamsi yakni dengan sawa selesai sembahyang subuh sampai jelunuk wah kapal tiwo sempurna jelunuk tiwo berarti setelah sholat subuh dilarang sembahyang sunat ini kaitan dengan perayaan bukan sholat subuh kawin lalu dengan sembahyang subuh kan ya besurut sholat sunat sebelum subuh dalam bukan sembahyang subuh kan dilarang sunat mali itu sunat apa aja kecuali dengan sakada sembahyang sunat sebelum subuh. Lalu kembali menurut jamaah, tidak sembahyang di masjid, tidak sembahyang kira-kira dengan menimbulkan fitnah. Benar pada sembahyang sunat. Padahal maksud mungkin dengan ini sembahyang sunat yang kada sembahyang sunat subuhnya. Kayak kalau saya makan bisa. Ada ini kalau kada ini kalau tidak gawe letak saya kira-kira diboya sih dengan. Eta serap sih dengan kadang menimbulkan fitnah. Beda boleh bagi tahu Paris. Nah ini. Karena dengan malam ini tidak mudah kerja padahal dengan ini sunnah jamaah mudah dia pegawai beda kawin itu wabin itu kan gara-gara padahal maksud ini sembahyang sunat setelah subuh ada sembahyang sunat setelah subuh lalu kan pandangan dengan itu yang berbuat bagus jamaah menimbulkan fitnah lalu puas sembahyang sunat sedangkan sembahyang subuh di jamaah jadi tidak sembahyang lain sembahyang subuh dari inilah yang disebut tidak boleh mengerjakan sholat sunat berkaitan tentang perawian. Yang kedua ba'da fi'li sholatil asri hatta tatlu'a syamsi. Satu bulan kita dinara sembahyang sunat sembahyang asar dinara ba'dal asri dinara sembahyang sunat asar dan ini ya kalau kita sholat sunat. Membira dengan sholat sunat sampai ditanggung kawin jadi 5 tahun waktu ini kita sekalian. Nah, bila tudak usababil mutaakhiru wala sikatun ada 6 macam sembahyang sunat sakit kamu gawe lekau kalsani baru dia sampai karena sunnatul ihram yang dalam undangan tema sembahyang ihram kan sholat sunat ihram jangan kerjakan kuat ini terus yang kedua sunnatul safa sembahyang sunat safa tidak salah berkelapa jadi usaha kita gawe lewat usaha haraman dikit sampai kedua sunnatul istikharah bagi sembahyang sunat istikharah kita tahu larang ini jangan biasa yang disebut dengan istikharah ini paling afdal yang dikerjakan setelah maghrib atau setelah isya. Keempat sunnatul qadr yakni dengan sembahyang sunat yang lalu berangkat perang. Kalau dulu sama Rasulullah senikmat berangkat perang kesunahan sembahyang ketika berangkat perang. Terus yang kelima sunnatul khuruj minal manzili dengan sembahyang sunat subuh dari balik. Jadi lain sembahyang sunat kita subuh dari balik, lalu kita jokangkan jaga dari kita ternyata sholat sunat ketika kita keluar dari rumah. Lain dengan sholat sunat safa, lalu sholat sunat safa lalu kampang jauh dari siap rela, lalu beda lalu jauh Mekah. Ini disebut dengan sholat sunat safa, lalu tidak digawe waktu yang memang diharamkan. Mereka sunnatul hajah, sembahyang sunat hajah. Jadi yang sunat hajah, selesai sholat subuh, selesai sholat asar. Atau penyidikan segala berat dulu, penyidikan sakit dulu, dan ini atau penyidikan mukam, nggak ada gawe, sana macam sembahyang sunah niki, kecuali lemun sembahyang mutlak doang, artinya tidak terkait dengan waktu, tidak terkait dengan pegawaian. Pokoknya sembahyang sunat mutlak kalau ini ya, jadi berkaitan tentang itu. Nah, perlu yang sampaikan jamaah sekalian ya, jadi di dalam kitab ini kita jelaskan, makruh dengan sembahyang sunat wasa ketika dengan bang sembahyang subuh, lalu nara sunat selain. Kecuali enggak doang alat sholat sunat qabliyah subuh. Wangka namun pajak ini, seniman mau sholat sunat pajak, seniman subuh.
makruh dia gawe bisa ya sembahyang aja, tapi dia sembahyang sunat selain. Lamun selesai azan. Kan selesai azan. Lamun dia azan kan dia sembahyang sunat aja. Ya pokoknya sembahyang sunat apa semana subuh ini. Nah, lamun dua sholat azan subuh selesai, ndak ada sembahyang sunat lain kecuali unin niat sembahyang sunat sebelum subuh. Sholat sunat tadi subuh tadi. Anda dia gawe dia sama makruh. Kita jelaskan di dalam kitab ini. Nah, karena bilu baina adana salat subuh wal iqamah, antara selesai azan dan selesai kekamatan. Jadi kan makruh sembahyang sunnah selain kecuali sembahyang sunnah qabliyah subuh dan ini. Anda sembahyang sunnah wudu ini ya cukup dengan sembahyang sunnah qabliyah itu sudah rampung di sana. Insyaallah Lema berbicara tentang sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak yang tadi ini ya termasuk sembahyang sunat mutlak sampai terikat dengan waktu. Contoh sembahyang tasbih ini termasuk sembahyang mutlak ya Pak. Lalu sembahyang tasbih kalau ini awal sekali udah atur niki karena dia sembahyang sunat mutlak bagian daripada sholat sunat mutlak. Anna bila mutlaqah. Sembahyang sunat mutlak wa ya'alla ilaisa sababun wala waqtin. Ya ini berkaitan tentang sebab atau waktu. Waktu hukumnya sholat tasbih sebagaimana hukum orang yang sholat tasbih. Wa nahya minas sholawati allati laisa laha sababun wala waqtun muayyanan. Karena sembahyang tasbih ini bukan karena sebab, bukan karena terikat dengan waktu. Jadi bila kami sholat sunat tasbih. Namun sembahyang sunat tasbih karbon bedawe dia buat yang memang diharamkan tadi. Atau sholat mutlak. Pikiran, pokoknya mutlak lah kita Allah. Ya sunat mutlak. Sunat tasbih kecuali dengan sunat sabal umur kamu. Terus makanan saat pertama kaitan dengan waktu. Haramun makanan ayat al-masjid wa ghairu min adudi haramun. Pada khusus sholat lebih dari waktu. Nah, kecuali ada di tempat yang khusus memang di sana jadi haram karena kemuliaan. Waktu ada di Makkah. Lalu namun di tempat lain ya boleh. Nah, tapi kalau tidak boleh mengerjakan pada waktu-waktu yang memang dilarang kecuali di Makkah. Padahal di dalam Makkah dilarang sembahyang sunat tahiyatul masjid dan mulai Masjidil Haram. Jadi dari masjid-masjid lain. Namun kalau di Masjidil Haram dilarang sembahyang sunat tahiyatul masjid. Namun kalau Makkah dari Masjidil Haram. Sahara sembahyang sunat tadi. Sembahyang sunat ihram sampai atau tawaf. Nah ini karena sembahyang sunat tahiyatul masjid ini langsung diganti dengan tawaf, langsung terus tawaf. Nah ini karena lebih besar pahalanya orang tawaf daripada sholat sunat. Namun waktu dia jurut Ka'bah. Nah, terus kalau berkaitan tentang waktu zaman ini adalah waktu benar. Contoh manis diwanya ada zaman yaumil Jumat. Nah, tahun kanggo yang berkaitan zaman kecuali lamun jero Jumat doang. Nah ini berarti ada jamaah lagi. Lamun jero Jumat jadi pertengahan. Contoh walaupun sakit lalu pulang jero. Lamun jero Jumat khusus jero Jumat ini. Waktu saya pulang jero mau tidak datang sembahyang tahiyatul masjid. Kanggo iki karena harus berangkat kan. Ya Allah Jumat pada hari Jumat ya ampun jamaah lamun nuwah enggak tahu tekanku sembahyang sunnah lamun nuwah hati di atas mimbar sembahyang sunnah itu pasti Tuhan. Jadi ada sembahyang sunnah lain ditangguh sembahyang sunnah apa di atas sembahyang lamun wajib Jumat ini hati pada di atas mimbar itu baru datang nudoan kesuruh tegawe secara jelak-jelak secara ringan-ringan ringan-ringan jelak-jelak sembahyang itu masih lamun nuwah hati pada di atas mimbar tahu enggak. Kalau sunnah yang tidak diharapkan khusus untuk jero Jumat waktu sakit atau sembahyang kaitan tentang waktu. Lalu namun kaitan tentang tempat yang mungkin di Makkah doang, mulai Makkah yang anggur pada waktu-waktu yang diharamkan tadi yang berkaitan tentang tempat ya. Tapi khusus di Makkah, Al-Mukarramah, lebih-lebih di Masjidil Haram. Nah ini. Lagi sedikit tutup, ada sangat masih bingung kaitan tentang sembahyang sunat saat dengan muktamir di waktu-waktu yang sudah ditentukan. Silakan. Ini kan langsung Pak Ustaz. Waktu tahun dulu baca sembahyang tadi yang sembahyang sunat itu udah bisa. Oke. Kan misal kelas di tengah malam, terus yang sembahyang. Ya alangkah bagus ada awali dulu di sini sholat sunat wudu. Bahasa sholat sunat wudu, ya takbir malik sembahyang sunat tahajud.
Karena apa? Karena salah subuh pegawaian jamaah sekalian sampai nulah tinggalin si salat subuh sahabat Rasul sampai waktu saya sholat Mi'raj Rasulullah dengan sedang terumpan salah subuh sahabat tuh di surga. Kata Tuhan sholat sunat wudhu. Jadi juga baru kita selesai salam ini dari berkat sebenarnya tahajud. Nah berarti namun dewas kayak witir oleh sering mati itu. Kata witir negara dengan gawi witir semalam 2 kali. Karena ada 2 pendapat sahabat Rasul antara Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Utsman. Namun Sayyidina Abu Bakar beliau sedang mensari beliau sembahyang witir kan tutup si witir kan lalu dandak sak pangkalan besen dia kenal turas tahajud harus ada ke witir. Ayo beliau jam witir dia merasa selesai sholat isya terus kali sunat selesai sholat isya ba'diyah terus salat sunat salari pun tutup bisi sholat witir mana-mana serkaat kan sholat witir ini keluar rakaat, serkaat, keluar rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat. Ini sholat witir. Pokok ganjil. Nah, ia sudah tutup. Nah, Mares kan udah mengantisipasi pada masa kebakaran. Lalu Sayyidina Utsman jangan ini. Baik, baik. Lalu memang anggap diri ini remang beliau. Tahun sholat witir jangan beliau, bahasa tengah malam. Bahasa Tuhan sudah tidur dulu, bahasa selesai sholat tahajud, untuk bisa sholat witir. Apakah kanggut? Boleh, kanggut jangan. Anda tidak khawatir, baru kita tutup bisa sholat witir dulu sedang tidur. Anda tidak kalian bang bisa jam 2 jam 3 udah turas, sudah turas, sembahyang tahajud, tidak kalau sembahyang witir lagi. Karena wahda witir oleh sedang tidur. Terus kayaknya cilang, kayaknya bukan sembahyang sunat sama sih. Calon yang perubahan jadwal dulu berangkat. Sudah positif tanggal 20 jam 6 hari ini. Alhamdulillah. Jadi kami sampaikan calon jamaah haji kita insya Allah yang berangkat jalur Selasa tanggal 20 jam 6 berangkat oleh melalui masjid terus jam itu wajah arah oleh kantor bupati memang itu penerimaan selesai penerimaan ya paling telat jam 2 antara bahkan jam 10 berangkat sesuai dengan jadwal ini. Mudah-mudahan dengan perubahan dari jamaah haji kita yang berangkat pada tanggal 20 yang jalur Selasa. Dari kloter terakhir untuk Lombok Tengah ini yang berangkat di Lubu, ini kloter ke-12. Saya ini saya mau kuota cadangan sawit. Cadangan sawit beberapa malam yang lalu jadi jumlah baru 24. Lalu saya siap melunasi arah Gajah Kilomesa. Termasuk saat ini baru melunasi disebabkan karena kondisi sakit yang dipampu sekar oleh Bandung Jeruk. Beliau dalam keadaan kondisi dan tidak memungkinkan untuk berangkat tahun ini jadi ditunda dan tahun murid. Akhir saat melunasi kajian 30 arah Kilomesa. Hanya berangkat dengan lekor tersak dan lolas. Nah ini jadi mudah-mudahan kalau jamaah haji kita diberikan kesehatan kegiatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semenjak berangkat sampai tujuan Mekah Madinah baru gawe semua rangkaian rukun wajib sunat haji dalam keadaan sehat walafiat kembali ke tanah air dengan selamat membawa haji yang mabrur. Menurut informasi sampai Wibian jamaah haji kita yang sudah berada di Mekah maupun yang masih ada di Madinah setelah tinggal dunia baru pintu jamaah haji Indonesia se-Indonesia tinggal dunia di Mekah maupun di Madinah sebanyak 77 orang. Nah, mudah-mudahan walaupun dalam keadaan diisi adalah belum tentu jamaahnya paling sehatan yang tetap munas adenda tetap keadaan sehat walafiat ketika sadari ibadah haji. Karena sebagai ibadah haji ini paling perlu yakni tenaga, fisik, kekuatan, kesehatan, dan niat. Namun bacaan ini adalah sunnah. Apa bisa apa? Ya terbaca. Kami alangkah baiknya, namun kalau bacaan waktu tawaf waktu dan sakit ini lalu ada dari apapun sah. Yang penting niat dan jaga yang tinggi yang haji. Namun kedenas dari kelima tinggi dan rakyat dulu jamaah yang telah sangat maaf dan juga calon kita karena ini adalah hari terakhir terakhir sebelum berangkat menuju Mekah. Mungkin sekadar demikian bilang mudah-mudahan ada apa yang disampaikan. Insya Allah memang bicara tentang bab syarat wajib sholat, bab syurutu wujubis sholat, bab syarat dengan wajib gawe sembahyang. Untuk itu mari kita duduk dengan mengirim bacaan Fatihah yang pertama untuk Ahmad Sohibul
dunia, keluarga kami tersebut meninggal dunia, mudah-mudahan segera kubur diterima segala amal ibadah dari sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa dan salahnya, dijadikan kubur yang jadi taman di antara taman surga, masuk surga bi ghairi hisab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم صل على محمد يا رب صل وسلم عليه اللهم صل على محمد يا رب صل وسلم عليه اللهم صل على محمد يا رب صل وسلم عليه اللهم صل على محمد يا رب صل وسلم عليه اللهم صل على محمد يا رب صل وسلم عليه اللهم صل على محمد يا رب صل وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل وسلم عليه اللهم صل على محمد يا رب صل وسلم عليه اللهم صل على محمد يا رب صل وسلم عليه اللهم صل على محمد يا رب صل وسلم عليه اللهم صل على محمد يا رب صل وسلم عليه اللهم صل على محمد يا رب صل وسلم عليه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك